الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية أما بعد معاشر المسلمين Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang mana atas taufik, atas hidayah ya, kita dapat berkumpul untuk menegakkan kewajiban yang Allah wajibkan atas segala kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, kepada anak cucunya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa berusaha untuk terus mengikutinya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebahagiaan adalah cita-cita semua orang. Semua orang, siapapun orangnya, apapun kedudukannya, mesti ia mencari, mesti ia mengharapkan, mestilah ia mendambakan kebahagiaan. Namun begitu banyak ya, atau ada sebagian orang beranggapan bahwasannya kebahagiaan adalah berdasarkan dengan banyaknya harta. Apabila semakin ia banyak hartanya, semakin bahagia. Namun ternyata tidak. Begitu banyak kita dapati orang-orang yang kaya, namun ia menjadi stres, ia menjadi pening, ia senantiasa dikejar oleh ketakutan, dia dihantui oleh ketakutan akan kehilangan hartanya. Bahkan saking kayanya bisa-bisa ia menjadi gila. Namun maka kita katakan kekayaan tidaklah berbanding lurus dengan kebahagiaan. Karena apabila kekayaan berbanding lurus dengan kebahagiaan, maka yang makin kaya maka akan semakin bahagia, dan yang miskin tidak pasti ya tidak akan bahagia. Namun ternyata anggapan ini salah. Ada juga sebagian orang yang beranggapan bahwasannya kebahagiaan adalah berdasarkan dengan tingginya jabatan, dengan ia bisa memerintah orang, maka ia menjadi bahagia. Namun kita dapati juga betapa banyak pejabat ya, di balik senyumnya yang manis, di balik senyumnya yang indah, kita dapati ia memikul beban yang begitu berat, memikul beban yang begitu besar. Dan betapa banyak majikan ya, ia pening di belakang, namun supirnya bisa ketawa ketiwi, bisa senang. Namun ia pening di belakang, justru ia dihantui oleh urusan perusahaannya. Sebagian orang beranggapan bahwasanya kebahagiaan adalah dengan popularitas, dengan ketenaran. Sehingga begitu banyak kita lihat orang-orang menghabiskan waktunya untuk mencari followers, mencari subscribers. Namun ternyata
betapa banyak juga kita lihat di puncak-puncak ketenarannya banyak seorang penyanyi yang mati bunuh diri. Namun ternyata semua itu tidaklah berbanding lurus dengan kebahagiaan. Karena apabila kebahagiaan dipatokkan, standarisasi kebahagiaan adalah kekayaan, jabatan, kedudukan, maka Fir'aunlah yang paling layak untuk bahagia. Namun kenyataannya tidak. Ma'asyiral muslimin, maksud saya semua orang boleh bahagia, semua orang berhak untuk bahagia. Si miskin boleh bahagia sebagaimana si kaya boleh bahagia. Anak buah boleh bahagia sebagaimana majikannya boleh bahagia, dengan syarat bertauhid kepada Allah, dengan syarat mengesahkan Allah. Bagaimana ia tidak bahagia? Ia mengetahui bahwasannya rezekinya Allah yang jamin. Ia mengetahui bahwasannya segala sesuatu Allah yang telah menetapkan. Ia mengetahui bahwasannya segala sesuatu Allah yang menakdirkan dan takdir Allah pasti baik baginya. Dan ini adalah umumnya. Ini adalah kebahagiaan yang umum yang segala orang akan meraihnya apabila ia bertauhid kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, barang siapa yang Allah inginkan untuk memberikannya petunjuk, barang siapa yang Allah ingin menunjukinya, maka ia akan Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, akan Allah lapangkan hatinya untuk menerima, untuk menegakkan, untuk menjalankan syariat Islam. Wa man yurid an yudhillahu yashrah wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Surah Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah inginkan ia tersesat, Allah inginkan ia berpaling, maka akan Allah timpakan baginya kehidupan yang sempit, kesengsaraan yang nyata. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan ia sedang mendaki langit, seakan-akan ia menaiki gunung. Sempit dadanya, sesak rasanya, sesak nafasnya. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Yang demikian itulah Allah menimpakan azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka dengan ini kita tandai, kita standarisasi, kita gariskan bahwasannya kebahagiaan berbanding lurus dengan tauhid. Ini secara umum. Adapun secara khusus, kiat-kiat bahagia, bagaimana sih bisa bahagia? Apa sebab seseorang dapat bahagia? Yang pertama adalah mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bagaimana tidak ia bahagia? Tatkala ia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, ia tahu bahwasannya Allah melihat ibadahnya, Allah mengetahui amalan baiknya, perbuatan baiknya Allah catat. Maka bagaimana ia tidak bahagia? Ya. Dia senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah, ia senantiasa bertawakal kepada Allah, ia tidak disibukkan dengan celaan-celaan orang lain, tidak disibukkan dengan komentar orang lain. Maka disinilah kebahagiaan. Ia tidak membuat dirinya tersibukkan dan terpalingkan dari hal selain Allah, yang mana disitulah puncak kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya orang yang paling bahagia memanglah orang yang ikhlas. Dialah orang yang paling bahagia. Bagaimana tidak? Tatkala ia beramal, Allah mengetahui, dan bahkan ia rela menyembunyikan amalan-amalannya sehingga orang tidak mengetahui. Yang penting Allah mengetahui amalannya. Seseorang di atas muka bumi ini akan bahagia apabila dikenal oleh orang-orang besar. Ia akan bahagia apabila pejabat mengenalnya, para menteri mengenalnya, gubernur mengenalnya, bahkan presiden mengenalnya, ia akan bahagia. Namun tatkala bagaimana apabila yang mengenalnya adalah Allah Rabbul Alamin,
pencipta alam semesta, yang apabila menghendaki sesuatu ia hanya mengatakan kun fayakun. Simaklah sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Mundhir radhiyallahu taala an, ia mengatakan, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaika al-Qur'an." Wahai Ubay, sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Kemudian Ubay bin Ka'ab pun bingung, bagaimana bisa Allah menyebutnya. Dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal sammani laka? Hal sammani laka ya Rasulullah?" Kata Ubay, "Apakah Allah menyebutkan namamu di hadapanmu ya Rasulullah?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Sammakali." Naam, sammakali. Ya, Allah menyebutkan namamu di hadapanku. Faja'ala Ubay yabki. Maka Ubay pun menangis. Mengapa yang menangis? Saking bahagianya bahwasanya Allah mengetahui amalannya, Allah mengetahui ibadahnya, Allah mengenal dirinya. Disitulah puncak kebahagiaan. Mari sejenak ya. Maka mari kita renungkan bahwasanya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang Allah ketahui amalannya, ia tidak butuh kepada pujian orang lain. Ia tidak beramal di atas dasar riya, di atas dasar sum'ah. Ia hanya beramal di atas dasar tauhid dan ikhlas, ittiba'. Ia hanya mengharapkan wajah Allah, tidaklah ia harapkan wajah orang lain dari amalnya. Sebagaimana di antara orang-orang yang bahagia disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Beliau menyebutkan di antara contoh orang-orang yang ikhlas adalah orang yang beramal kepada manusia, ia memberikan sedekah, memberikan bantuan, ia menolong manusia. Namun yang ia harapkan, yang ia anggap dirinya sedang bermuamalah bersama Allah, yang ia anggap dirinya sedang berinteraksi dengan Allah, sehingga ia tidak membutuhkan, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, apalagi terima kasih. Syiar mereka sebagaimana syiar yang Allah tuturkan dalam Al-Quran. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami ini memberikan kalian makan untuk Allah, untuk mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Tidaklah yang kami harapkan itu adalah pujian dan rasa syukur. Tidaklah kami harapkan itu balasan. Kami tidaklah mengharapkan balasan dan pujian dan rasa terima kasih. Yang kami harapkan hanyalah Allah. Kami hanya mengharapkan Allah mengetahui amalan kami. Adapun orang yang tidak ikhlas, maka ia senantiasa menghabiskan waktunya untuk mendengar amalan-amalan yang telah ia kerjakan. Ia tersibukkan dengannya. Tatkala ia beramal, dia menanyakan kepada orang lain, bagaimana amalanku? Baikkah amalanku atau burukkah? Ia senantiasa bertanya amalannya kepada orang lain. Ia tidak memfokuskan dirinya kepada Allah, yang mana padahal Allah senantiasa mengawasinya. Oleh karena itu, di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 golongan orang yang diberikan naungan pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah, 2 di antaranya tidak akan terjadi amalan ini kecuali dilandasi oleh ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu madza tunfiqu yaminuhu." Ya, ini seseorang yang berinfak yang bersedekah, kemudian ia sembunyikan sedekah tersebut sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan, apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan yang di jalan Allah. Seperti inilah orang yang ikhlas, ma'asyiral muslimin. Mereka senantiasa berusaha menyembunyikan amalan mereka. Mereka tidak suka apabila amalan mereka dilihat oleh orang lain. Yang mereka harapkan hanyalah Allah mengenal mereka. Yang mereka harapkan hanyalah Allah mengetahui amalan mereka. Kemudian di antara orang-orang yang ikhlas, yang diberikan naungan oleh Allah,
Rabbul Izzati wal Jalalah. Rasulullah SAW meneruskan, rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seseorang yang ia mengingat Allah tatkala ia sendiri, maka matanya mengalirkan air mata, matanya meneteskan air mata. Itu mengapa? Itu bentuk disitulah karena ia begitu mengagungkan Allah, ia mencintai Allah sehingga ia tidak butuh kepada orang lain. Di antara para tafsiran ulama juga adalah bagaimana orang tersebut apabila di khalayak ramai ia tetap bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan ia hanya berdua dengan Allah, tidak ada yang melihatnya walaupun ia dalam keadaan ramai, dalam khalayak yang ramai. Dia senantiasa mengkondisikan dirinya agar senantiasa khusyuk beribadah kepada Allah. Karena di antara karena begitu tatkala kita sibuk mengurusi pujian orang lain atau celaan orang lain terhadap kita, maka itu adalah hal yang tidak mungkin. Kalaulah saja Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk, yang memiliki alam semesta, yang memiliki sifat yang baik yang tidak ada cacat di dalamnya, Allah saja masih dicela oleh orang Yahudi. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu miskin dan kamilah yang kaya. Seandainya Allah saja masih dicela, bagaimana dengan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia, ia memiliki akhlak yang tidak ada yang mengimbangi atau mendekati akhlaknya. Akhlaknya begitu mulia, bahkan musuhnya pun mengakui kemuliaan dirinya. Beliau pun masih dicela, bahkan beliau hendak dibunuh. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Hendaknya kita terus mengikhlaskan ibadah hanya semata-mata untuk Allah, bukan mencari pujian, bukan mencari pujian manusia, bukan sibuk mengurus komentar dari manusia. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia terhadapmu, keridhaan manusia terhadapmu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mungkin tercapai. Seseorang tidak akan pernah bisa mendapatkan pujian, tidak akan pernah bisa mendapatkan rekomendasi dari seluruh orang. Pasti ada yang mencelanya, sekalipun sedikit. Sebagaimana Rasulullah, orang yang paling baik saja masih dicela. Kemudian di antara tanda-tanda bahagia yang kedua adalah menciptakan surga di rumah. Rasulullah SAW mengatakan wal yas'ak baitak. Ciptakanlah surga di rumah, lapangkanlah rumahmu. Maksudnya apa? Luaskan rumahmu, jadikan rumahmu betah di rumah, suka di rumah, tidak hobi keluyuran. Nah, inilah bentuk keluasan rumah yang Allah berkahi, rumah yang di dalamnya terdapat zikir, maka rumah tersebutlah yang akan bahagia. Rumah tersebutlah yang akan terasa menjadi lapang, tidak sempit sehingga ia betah di dalam rumah. Kemudian di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah melazimi zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang tenang hatinya karena mengingat Allah, maka itulah sebab ketenangan hati. Ini adalah melazimi zikir, terus mengingat Allah, Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasannya dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Kemudian di antara sebab-sebab kebahagiaan, di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah qanaah. Ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang qanaah, maka dia akan bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, bukan kekayaan yang akan, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Apa yang dimaksud kekayaan hati?
Al-Imam Ibnu Battal mensyarah hadis ini, beliau pun mengatakan alladzi istaghna bil qalil wa qana'a bih wa lam yahris 'ala ziyadati fihi. Ya, ini adalah orang-orang yang senantiasa merasa kaya walaupun hanya Allah berikan sedikit. Ia senantiasa merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, wa lam yahris 'ala ziyadati fihi, dan ia tidak rakus, ia tidak begitu bersungguh-sungguh, ia tidak rakus mengejar dunia, dia tidak mencari tambahan yang begitu banyak sehingga membuatnya lalai atau sehingga membuatnya berkurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita bantuan untuk melaksanakan hal-hal tersebut agar terkumpul kebahagiaan di dalam hati, karena sesungguhnya kebahagiaan adalah yang dalam hati, bukan yang zahir. Ya, kebahagiaan adalah di dalam hati. Semoga Allah memberikan taufik. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu wat-tawwabur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Seseorang akan senantiasa mencari kebahagiaan, dan di antara kebahagiaan tersebut adalah di antara cara sebab kebahagiaan adalah qanaah. Bagaimana seseorang bisa mendapati sifat qanaah, senantiasa merasa cukup atas pemberian Allah, bahkan senantiasa merasa berlebih, senantiasa merasa kaya walaupun yang Allah berikan tidak banyak padanya. Ia tidak iri melihat harta orang lain, akan tetapi yang ia irikan adalah amalan-amalan orang lain. Bagaimana kiat qanaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bagaimana seseorang agar mudah hatinya menerima ketetapan Allah. Beliau bersabda, Unduru man asfala minkum wala tanduru man huwa fawqakum. Lihatlah ke bawah dalam perkara dunia sesungguhnya, dan janganlah kalian lihat ke atas dalam masalah-masalah dunia. Fa innahu ajdaru an tazdaru ni'matallahi alaikum. Sesungguhnya itulah yang akan membuat kalian lebih bersyukur, lebih senantiasa merasa cukup kepada nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Di antara kiat bahagia yang lainnya adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah ada kesengsaraan di dalam hati tersebut kecuali ada maksiat yang tertanam di hati tersebut. Tidaklah hati tersebut akan merasakan kesulitan, kesempitan kecuali di dalamnya terdapat kotoran, terdapat titik hitam yang menyelimuti hatinya. Maka semakin banyak bermaksiat, maka akan semakin sempit kehidupan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yang mengikuti apa yang aku syariatkan, maka ia tidak akan tersesat, maka ia tidak akan celaka. Maka konsekuensinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka konsekuensinya adalah apabila seseorang tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan, ia melanggar apa yang Allah larang, maka konsekuensinya disitulah Allah akan membuat dirinya menjadi sempit, menjadi celaka. Ia akan senantiasa merasa kesusahan. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya lah kehidupan yang sempit, maka ia akan merasakan kehidupan yang susah, yang senantiasa akan menghantui dirinya dan membuat dirinya takut. Ia akan memperoleh kesengsaraan di dalam hidupnya sepanjang hidupnya apabila tidak diisi dengan menaati perintah Allah, tidak diisi dengan menaati apa yang Allah anjurkan, dan ia tidak meninggalkan apa yang Allah larang, maka disitulah kesengsaraan, disitulah kesulitan bagi hidupnya.
Dia sulit di dunia serta ia akan sulit di akhirat. Allah lanjutkan dalam ayat ini, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan pada hari kiamat akan kami himpun mereka, akan kami kumpulkan dalam keadaan buta. Sehingga mereka pun heran mengapa diri mereka buta. Allahu Akbar. Ia berpaling dari peringatan Allah, ia memaksiati Allah, maka ia sendiri yang akan menuai apa yang telah ia perbuat tersebut. Kemudian di antara kiat bahagia yang terakhir juga disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Wal Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah adalah gemar membantu orang lain, gemar membagi kebahagiaan dengan orang lain, ya. Karena sesuatu yang apabila dibagi semakin bertambah hanyalah kebahagiaan. Kebahagiaan apabila kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain, maka disitulah akan Allah tambahkan kebahagiaan tersebut. Akan Allah berikan kebahagiaan dari sisi-sisi yang lain. Justru tatkala ia bagi kebahagiaan tersebut, ia niatkan. Tatkala ia memiliki kesenangan, ia gunakan untuk membantu orang lain. Ia tidak memakan kebahagiaan tersebut sendiri, ia sebarkan kepada kaum muslimin. Maka disitulah letak kebahagiaan. Allah yang akan menambahkan kebahagiaannya. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa yang senantiasa membantu urusan-urusan kaum muslimin, barang siapa membantu urusan-urusan temannya, saudaranya, maka Allah akan ada pada urusan-urusannya. Tidak mungkin seseorang akan merasa kesulitan apabila Allah bersamanya. Tidak mungkin seseorang akan merasa berat hidupnya apabila Allah bersamanya. Justru semakin Allah bersamanya, semakin ia mendekat kepada Allah, semakin bahagia hidupnya, semakin tentram hatinya. Maka disitulah kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita senantiasa melazimi zikir. Kita melazimi menguatkan kembali tauhid. Kita senantiasa beramal dengan ikhlas, menciptakan surga di rumah. Kita qanaah terhadap pemberian Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa gemar membantu orang lain, gemar untuk bertaubat kepada Allah. Kita melazimi zikir kepadanya, maka disitulah sebab kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, sebelum kami akhiri, kami peringatkan untuk memperbanyak salawat, karena barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qimis shalah.